Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Sidki Bima Sakti. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Pada pagi kali ini saya akan memandu kegiatan zikir dan doa pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa kulla syai'in azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min na'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada saat ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Salawat serta salam juga kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada umat-umatnya, untuk saat ini nikmat yang paling terasa itu adalah kita bisa memasuki, kita bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Ada beberapa ibadah yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan ini. Karena berbeda dengan bulan-bulan yang lain, apabila kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, insya Allah
akan menjadi pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang dapat kita lakukan ketika bulan suci Ramadan itu adalah kita dapat memiliki rasa empati di dalam diri kita. Kita memiliki rasa peduli terhadap sesama orang muslim. Terkhusus ketika orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, karena belum tentu semua orang-orang yang ada di luar sana seberuntung dengan kita. Dengan adanya rasa empati di dalam diri kita itulah yang akan menjadikan suatu pahala di bulan suci Ramadan, dan insya Allah akan Allah gantikan bahkan dengan melipat gandakannya apa perbuatan yang baik yang telah kita lakukan kepada sesama saudara-saudara kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan janganlah kamu bermusuh-musuhan dengan sesama, tapi kamulah bertakwa untuk kepada sesamanya. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah itu siksaannya sungguh amat berat. Dari kutipan ayat tersebut, Quran surat Al-Maidah ayat kedua, dapat kita pelajari bahwasanya kita semua sebagai umat Islam sejatinya harus memiliki sikap empati di dalam diri kita. Hal sederhana yang dapat kita lakukan ketika kita menumbuhkan rasa empati dalam diri adalah saling membantu sesama ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Ataupun contoh lain yang sederhana, kita bisa menjenguk kerabat atau teman-teman kita yang sedang terbaring sakit. Kita berbagi rezeki yang belum tentu orang lain di luar sana punya, dan lain sebagainya. Dalam hadis lain dikatakan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'duhu ba'dun. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kutipan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya sesama umat Islam, sesama umat Muslim itu adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Apabila ada satu bagian saja yang tidak kokoh ataupun yang rusak, maka akan terasa kepada yang lainnya. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu sikap empati, sikap peduli kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama umat-umat Islam, terhadap saudara-saudara kita semua, yang nantinya insya Allah akan membantu meringankan beban yang ada orang sedang membutuhkan tersebut. Sikap empati telah diajarkan oleh Nabi kita ketika itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi itu ketika itu termasuk orang yang sangat dermawan pada ketika itu. Beliau suka memberikan pertolongan-pertolongan kepada umat-umatnya, kepada sesama-sesamanya, yang hingga saat ini harus kita teruskan perjuangan beliau, ya harus kita contoh menjadi teladan yang baik, sebagaimana empati itu kita tanamkan di dalam hati kita. Di ayat yang lain, Allah juga berfirman di dalam surat Toha ayat 8, yang artinya bahwasanya seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya adalah saling mencintai, bukan saling bermusuhan. Dengan yang lainnya, Islam telah menganjurkan juga kepada umat-umatnya untuk memiliki rasa empati, rasa saling peduli. Agar supaya hal positif yang akan terjadi ketika sesama umat manusia menjalankan empatinya akan menumbuhkan sikap harmonis dan kedamaian di dalam hidup. Tidak ada yang saling bersenggol, apalagi saling bermusuh-musuhan. Karena sejatinya dimulai dari diri sendiri itu sikap empati, lalu kita mengajak kepada yang lain, kita menasihati kepada yang lain untuk selalu memiliki sikap empati, berempati kepada yang lain dan memiliki empati juga kepada yang lainnya.
serta insya Allah menjadikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah dan manfaat ketika seseorang telah melakukan empatinya kepada orang lain. Beberapa contoh hal sederhana ketika bulan Ramadan dapat kita lakukan, contohnya dengan membayar zakat. Dengan sebagian harta yang kita miliki itu dilakukan biasanya sebelum bulan Syawal tiba. Itu untuk apa? Itulah rasa empati kita akan diuji karena rezeki yang kita miliki sebagian harus kita zakatkan, karena nanti zakat itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun orang-orang yang belum tentu seberuntung dengan kita. Contoh yang lain, sederhananya ketika kita memiliki kerabat terdekat membutuhkan pertolongan, memberikan makanan ataupun menolong ketika dia sedang susah, itulah hal-hal sederhana yang ada di dalam diri yang disebut dengan empati. Bersifat empati bisa memunculkan sikap ta'awun. Ta'awun itu adalah, ta'awun memiliki arti sikap suka tolong menolong. Ketika kita sudah berempati dan menjadi kebiasaan di dalam diri kita, maka akan timbullah sikap ta'awun. Ta'awun itu adalah orang yang suka tolong menolong. Nah, ketika kita melihat orang yang suka tolong menolong, maka dikatakan bahwasanya itu adalah ta'awun. Orang yang tolong menolong, yang mengerti akan sesama manusia yang lainnya, itu juga akan menimbulkan sikap empati yang sangat harmonis daripada ketika orang itu akhirnya mereka sibuk dengan diri sendirinya masing-masing, tidak ada sikap empati di dalam dirinya, maka kehidupan harmonis itu sulit untuk akan dicapai. Kehidupan berdamai dengan sesama manusia karena kurangnya sikap empati di dalam hati, itu juga sulit akan tercapai dengan hidup yang sesama. Maka dari itu, kita sempatkan pada bulan suci Ramadan ini, hal yang paling sederhana yang membuat kita insya Allah menjadikan pahala dan diridhoi oleh Allah adalah salah satunya kita harus menunjukkan sikap empati kita terhadap kerabat-kerabat terdekat dahulu, misalnya terhadap sesama manusia, terhadap teman-teman dan terhadap kawan-kawan kita. Karena pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang sejatinya umat muslim lakukan selain dari membaca Al-Quran, sholat, zakat, sedekah, dan yang lainnya. Hal sederhana yang dapat kita lakukan, contohnya itu adalah berempati kepada sesama manusia. Kita mengerti apa yang dirasakan, apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, dan kita harus membantu dengan sekemampuan kita. Kita menolong dengan semampunya kita saja. Tidak ada paksaan di dalam itu karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya umat muslim sejati itu adalah mereka yang peduli terhadap sesamanya ketika di dunia. Selanjutnya, ketika bulan puasa Ramadan, semua kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kita juga harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan ego kita, mengendalikan diri kita bagaimana caranya agar diri kita tidak mudah terbawa oleh nafsu atau ego. Dan itulah ketika kita melihat sesuatu yang janggal atau sesuatu yang tidak mengenakan, disitulah pada bulan suci Ramadan, selain menahan lapar dan haus, kita juga diuji agar diri kita selalu sabar, agar diri kita selalu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tawadu, serta menjadikan diri kita bersikap empati lagi kepada sesamanya. Ketika kita melihat contoh sederhana, ketika kita melihat di suatu tempat umum ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, ketika orang itu sudah ada di dalam dirinya sifat empati, maka dengan secara spontan orang tersebut akan menolong karena memiliki sikap empati dengan sekemampuannya yang dia bisa. Bagaimana apabila tidak ada sikap empati di dalam diri kita? Itu tidak akan menjadikan kehidupan yang harmonis. Lagi-lagi susah untuk berhidup berdamai. Karena sikap empati itu bisa kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita bisa menasihati kepada kerabat, kepada teman-teman kita. Kita bisa mengajak kepada semua teman-teman kita untuk memiliki sifat empati yang ada di dalam diri kita.
Dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat menghargai orang yang berkecukupan ketika itu, dan Rasulullah juga menghargai kepada orang yang mampu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan keduanya saling menghargai. Maka dari itu kita manfaatkan pada bulan suci Ramadan ini, kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing untuk menumbuhkan rasa sikap empati kita terhadap sesama manusia. Kesimpulannya adalah setiap manusia memiliki sikap empati dan saling peduli. Contoh sederhana, kita bisa saling tolong-menolong kepada sesama manusia, kepada sesama umat muslim. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa hari ini kita diberikan pahala-pahala yang besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.